Oke, kita mulai yang nomor satu. Diketahui f adalah fungsi yang memenuhi f1 sama dengan 2000 dan fx plus 1 ditambah 12 sama dengan fx. Untuk setiap bilangan real x, nilai dari f29 sama dengan berapa? Nah, di sini kan diketahui fx plus 1 ditambah 12 sama dengan fx. Di sini fx bisa kita pindah ke kiri ya, dan 12-nya kita pindah ke kanan, sehingga akan kita peroleh fx plus 1 dikurangi fx sama dengan negatif 12. Selain itu, yang sudah diketahui di soal, f1 sama dengan 2000. Sedangkan yang ditanyakan adalah f29. Perhatikan di sini, misalkan x-nya diganti dengan 1, maka akan diperoleh f x tambah 1, artinya x-nya diganti dengan 1 tambah 1, 2, dikurangi fx, berarti x-nya diganti dengan 1 ya, f1 gini, sama dengan negatif 12. Misalkan x-nya diganti dengan 2, maka akan diperoleh fx plus 1, x-nya diganti 2 ya, dapatnya 2 tambah 1, 3, dikurangi fx, berarti f2 ya, x-nya diganti dengan 2, sama dengan negatif 12. Misalkan x-nya diganti dengan 3, maka akan diperoleh f4 dikurangi f3 sama dengan negatif 12. Nah, dari sini sudah kelihatan, ini f2 dikurangi f1, f3 dikurangi f2, f4 dikurangi f3, dan seterusnya sampai mana? Sampai ini yang kita cari, f29. Untuk mencapai f29 artinya apa? Artinya x-nya harus sama dengan 28, gitu kan? Karena 28 plus 1 dapatnya 29. Di sini ya, x plus 1-nya, x-nya diganti 28, dapatnya 29, dikurangi fx, berarti f28 gini, sama dengan negatif 12. Nah, kalau adik-adik perhatikan, di sini ini tinggal dijumlahkan. Nah, kalau ini dijumlahkan, perhatikan yang di sebelah kiri, di sini ada f2 ditambah dengan negatif f2. Nah, artinya apa? Ini habis, bisa disederhanakan. f3 dengan negatif f3 juga habis. Nah, ini terus sampai ini nanti habis dengan bawahnya, sampai yang sini f28 ini juga akan habis dengan atasnya. Sehingga yang berada di sebelah kirinya sama dengan, ini tinggal yang atas ini, negatif f1 sama f29. Yang berada di sebelah kanannya sama dengan, ini tinggal dijumlahkan ya, sehingga dapatnya ya ini, negatif 12 sebanyak apa? 1 sampai 28 ini tadi. Artinya apa? Ya negatif 12 kali 28 sama dengan negatif 336. Kakak tulis di sini negatif 336. Dan di soal kita sudah tahu kalau nilai dari f1 sama dengan 2000. Sehingga f1-nya tinggal diganti dengan 2000. Ini negatifnya tetap, f1-nya diganti dengan 2000 ditambah f29 sama dengan negatif 336. Nah, dari sini kita sudah dapat f29 sama dengan 2000-nya dipindah ke kanan ya. Dapatnya 2000 dikurangi 336, atau kalau dihitung dapatnya 1664. Nah, ini jawabannya f29 sama dengan 1664. Atau kalau di pilihan yang E ya. Kita ke nomor 2, manakah bilangan di bawah ini yang mempunyai banyak faktor paling sedikit? Nah, di sini sebenarnya bisa dicari secara manual ya. Banyaknya faktor dari 60 ini berapa, 72 banyaknya faktor berapa, dan seterusnya. Nanti tinggal dicari yang paling sedikit yang mana. Tapi kita tidak akan bekerja secara manual. Untuk 60 faktorisasi primanya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 72 faktorisasi primanya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, 98. 2 kali 7 pangkat 2, 108. Dapatnya kalau dibuat faktorisasi prima, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 untuk 150, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Nah, untuk menentukan banyaknya faktor, kita
pakai pangkat dari faktorisasi prima ini. Yang pertama 2 kan pangkatnya ini 2. Untuk 3 di sini pangkatnya 1, 5 pangkatnya juga 1. Selanjutnya kita tentukan banyaknya faktor. Untuk menentukan banyaknya faktor, kita ambil pangkatnya dari faktorisasi prima ini tadi. Setiap pangkat ini kita tambah 1. Ini kan 2, kalau ditambah 1 jadinya 3. Ini 1, kalau ditambah 1 jadinya 2. Ini juga 1 ya, kalau ditambah 1 dapatnya 2. Selanjutnya setelah setiap faktornya ditambah 1 dikalikan. 3 kali 2 kali 2 dapatnya 12. Jadi banyaknya faktor dari 60 ada 12. Demikian pula dengan 72. 2 pangkat 3. Pangkatnya kan di sini 3 ditambah 1 jadinya 4. Untuk 3 pangkat 2. Nah, ini pangkatnya 2 ditambah 1 dapatnya 3. Sehingga banyaknya faktor dari 72 dari pangkat yang sudah ditambah 1 ini tadi, yaitu 4 sama 3 ya. Ini dikalikan 4 kali 3 sama dengan 12 juga. Untuk 98, 2 kali 7 pangkat 2. 2 kan pangkatnya 1 gini. Pangkatnya ini ditambah 1 dapatnya kan 2. Yang 7 pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3. Sehingga banyaknya faktor ya tinggal dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya untuk 108, 2 pangkat 2, ini pangkatnya 2 ditambah 1 jadi 3. 3 pangkat 3, ini pangkatnya kan 3 tambah 1 jadi 4. Sehingga banyaknya faktor dari 108 tinggal dikalikan 3 kali 4 dapatnya 12. Untuk 150, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. 2 kan sama dengan 2 pangkat 1. 3 juga 3 pangkat 1 gini ya. Ini pangkatnya tinggal ditambah 1 dapat 2. Ini juga gitu. 1 ini ditambah 1 dapatnya 2. Yang 5 pangkatnya 2. Sehingga kalau ditambah 1 dapatnya 3. Nah, ini tinggal dikalikan ya banyaknya faktor. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Nah, dari sini kita sudah dapat faktornya yang paling kecil, yang banyaknya faktor ya. Banyaknya faktor yang paling sedikit adalah 6. Yaitu 98. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita ke nomor 3. Pada gambar di bawah ini diketahui bahwa AB sama dengan 20. Ini ya, AB 20. AD sama dengan 10. BC sama dengan 30. AC 18. Artinya kalau AC 18, DC sama dengan 8 gitu ya. Selanjutnya sudut ADE sama dengan sudut ABC. Ini ya, sudut B sama D sama. Kemudian yang satunya ini AED atau sudut E ini sama dengan sudut ACB. Ini ya. Panjang DE sama dengan berapa? Itu yang ditanyakan. Nah, kita pakai kesebangunan yaitu segitiga ADE sebangun dengan segitiga yang besar ABC. Taunya dari mana? Ya, perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian sama, ya kan? Nah, ini kakak gambar ulang aja yang kecil ya, yang ADE. Nah, ini gambarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas ya posisi-posisinya. Nah, ini X atau sudut AED sama dengan sudut ACB. Nah, ini dengan simbol X ini ya. Yang satunya ADE dikasih lingkaran ini. Nah, ini sama dengan sudut ini ABC. Sisanya yang atas ini sudut A ini jelas sama ya. Nah, kita pakai kesebangunan. Yang ditanyakan DE, ini yang ditanyakan. Dan kita juga sudah tahu kalau panjangnya AD, ini kan AD 10 ya. Jadi dari gambar ini tadi, yang atas ini ya, AED ini kayak dibalik gitu ya. Sehingga dapatnya gambar ini. Posisinya D sama E ketukar gitu ya akhirnya. Oke, kita pakai kesebangunan, yaitu AD per AB sama dengan DE per BC.
Nah, kita tahu panjangnya AD sama dengan 10, AB sama dengan 20. DE yang dicari dibagi BC, BC 30 ini ya. Nah, dari sini kita tinggal ngitung aja ya. Berarti 10 bagi 20 kan setengah. 30-nya kakak pindah ke kiri sehingga dapatnya kali 30 gini. Ini sudah dapat DE. DE sama dengan 15 ya. Ini jawabannya 15, pilihannya yang A ya. Kita ke nomor 4, dua buah dadu ditos, peluang jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 10 adalah berapa? Nah, untuk menentukan banyaknya ruang sampel, kita buat tabel aja. Di sini ada dua buah dadu ya. Misalkan ini dadu yang pertama, yang atas ini ya. Yang ke bawah ini dadu yang kedua. Ingat, banyaknya mata dadu ada 6 ya. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua juga gitu, banyaknya mata dadu juga ada 6. Ada mata dadu yang berjumlah 1, kemudian ada mata dadu yang berjumlah 2, 3, 4, 5, sama 6. Nah, ini total sampelnya ya, ini tinggal dipasang-pasangkan. Jadi banyaknya ya ini total sampelnya 36. Kalau mau dicacah ya ini 1,1, kemudian 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, dan seterusnya. Yang sini juga gitu. Kita nulisnya yang atas duluan ya. Yang atas kan ini 1. Berarti ini 1,2, kemudian 2,2, selanjutnya kita kembali ke soal. Di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan peluang jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 10. Nah, kita hitung banyaknya mata dadu yang apabila dijumlahkan dari dua mata dadu ini ya, yang jumlahnya tidak lebih dari 10. Nah, ini kan yang pertama kan 1 tambah 1, berarti ini 2 ya kan. Nah, ini termasuk 2 tambah 1 kan 3. Nah, kita ambil semua yang kurang dari 10. Sampai sini masih kurang dari 10 semua ya, yang atas ini. Yang kedua juga gitu, masih kurang dari 10 semua, ini bisa dilihat. Bahkan untuk baris ketiga di sini pun juga masih kurang dari 10 semua. Ini yang paling besar, 6 tambah 3 itu 9 dapatnya. Dan untuk baris yang keempat, nah ini sudah mulai menyentuh angka 10. Pertanyaannya 10 apakah masih ikut dipakai? Nah, perhatikan di soalnya. Yang diminta adalah tidak lebih dari 10. Tidak lebih dari 10. Jadi yang nggak boleh yang lebih dari 10. Artinya kalau dijumlahkan hasilnya 10 masih bisa dipakai. Nah, ini 10 masih bisa dipakai. Sebelah kirinya masih bisa semua ya. Nah, yang bawahnya ini sudah dapat nilai 11 ya, 6 tambah 5. Otomatis ini nggak dipakai. Nah, yang dipakai yang sini. Nah, ini yang depan-depan masih dipakai. 10 ini juga masih dipakai. Nah, ternyata yang nggak dipakai cuma berapa? Cuma 3. Sehingga peluangnya atau probability ya. Nah, peluangnya jumlah kedua mata dadu tidak lebih dari 10. Peluang itu kan yang diharapkan muncul dibagi seluruh kemungkinan. Yang diharapkan muncul ini tadi ada berapa? Dari 36 kan yang nggak dipakai cuma 3. Berarti peluangnya ya 33. Yang diharapkan muncul sebanyak 33 ya. Dibagi seluruh kemungkinan yaitu 36. Atau kalau disederhanakan 11 dibagi 12. Ini jawabannya, pilihannya yang A. Kita ke nomor 5, diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat dikurangi 3x ditambah c jika f1 sama dengan 4 dan f2 sama dengan 7. Maka f negatif 1 sama dengan berapa? Nah, di sini di soal diketahui fx sama dengan
ax kuadrat min 3x plus c. Kemudian diketahui f1 sama dengan 4. f1 ini kan artinya x-nya diganti dengan 1. Nah, ini kalau x-nya diganti dengan 1, dapatnya kan a kali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah c. Sehingga f1 dapatnya ini tinggal dihitung ya. A dikurangi 3 plus c. f1 sendiri nilainya sama dengan 4. Sehingga f1 ini tinggal diganti dengan 4. Dapatnya a min 3 plus c. Ini kita sederhanakan ya. Negatif 3 kita pindah ke kiri. Sehingga dapatnya kan 4 plus 3 sama dengan a plus c gini. Atau a plus c sama dengan 7. Demikian pula selanjutnya. F2 sama dengan 7. Artinya x-nya diganti dengan 2. Sehingga dapatnya a kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 ditambah c. F2 dapatnya sama dengan 7. F2 ini kita ganti dengan 7. A kali 2 kuadrat dapatnya 4a dikurangi 6 tambah c. Nah, dari sini kita dapat 4a ditambah c. 6-nya kita pindah ke kiri. Dapatnya 7 tambah 6. 7 tambah 6 13. Dari sini tinggal kita eliminasi. 7 sama dengan a tambah c. Kita taruh bawahnya sini. Nah, kebetulan di sini c-nya sudah sama sehingga tinggal dikurangkan. Ini kalau dikurangkan 13 dikurangi 7 dapat 6. 4a dikurangi a dapat 3a. C-nya habis. Nah, dari sini kita sudah dapat a sama dengan 6 dibagi 3 dapatnya 2. A-nya 2 tinggal kita substitusikan balik ke sini ya. Berarti 7 sama dengan 2 ditambah C. Dari sini kita sudah dapat C sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat A sama C. Sehingga kita sudah dapat fx-nya. Fx sama dengan ax kuadrat min 3x plus C. A-nya 2 berarti 2x kuadrat min 3x plus C. C-nya 5. Kemudian kita kembali ke soal yang ditanyakan f negatif 1. Artinya x-nya diganti dengan negatif 1. Kita peroleh 2 kali x kuadrat negatif 1 kuadrat dikurangi 3x diganti dengan negatif 1 plus 5. Kita hitung bersama, dapatnya ini 2 ditambah 3 ditambah 5. 10. Jawabannya yang D ini. Kita ke nomor 6, tentukan 3 digit terakhir dari 29 kali 299 kali 2999 dan seterusnya sampai 2, kemudian 9-nya ada 29. Nah, yang ditanyakan 3 digit terakhir, dan di sini kalau diamati 9-nya ini berurutan ya, mulai dari 1, kemudian 9-nya ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya sampai 9-nya sebanyak 29. Karena yang diminta ini 3 digit terakhir. Yang depan-depan ini kan 2 digit sama 3 digit, biarin aja, ditulis aja 29 kali 299. Kemudian yang ketiga di sini ada 2999. Artinya ini bisa kakak tulis dalam bentuk 3000 dikurangi 1. Selanjutnya 2999. 9-nya sebanyak 4 ini ya. Ini bisa ditulis 30.000 dikurangi 1. Selanjutnya juga demikian. Ini nanti di sini 9-nya kan ada 5. Sehingga dapatnya ya 300.000 dikurangi 1 gini ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Yang terakhir 2, 9-nya ada 29. Sehingga ini sama dengan 3. Ini nanti ada 0-nya. 0-nya sebanyak 29 ya, dikurangi 1. Selanjutnya ini adik-adik amatin, seumpama 3000 dikurangi 1 dikali 30.000 dikurangi 1. Kakak tulis di sini ya. Nah, ini kan bisa dikaliin satu-satu gini. Sama dengan 3000 kali 30.000 dapatnya 9, 0-nya ada 7.
Kemudian 3000 dikali negatif 1 ya 3000 ya, negatif 3000. 30.000 kali negatif 1 juga dapat negatif 30.000. 1 kali negatif 1 kali negatif 1 dapatnya plus 1. Sehingga yang depan ini kalau dihitung dapatnya 89960 plus 1. Gini kan? Artinya apa? Artinya ini 3 digit terakhirnya ini 0. Nah, kemudian tinggal ditambah 1. Tahunnya 1 ini ya ini. Negatif 1 kali negatif 1 gitu. Demikian pula kalau misalkan ini ada 3 ya, 3 angka ini kita kalikan, yaitu 3000 dikurangi 1 dikurangi 30.000 kurangi 1 dikali 300.000 kurangi 1. Untuk yang depan ini tadi kan sudah kita hitung ya, untuk 3000 dikurangi 1 kali 30.000 kurangi 1 ini dapatnya 89960 ditambah 1. Yang belakang ini tetap 300.000 ya, dikurangi 1. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini tinggal boleh kalau mau ngitung satu-satu gitu ya, diuraikan kayak yang atas ini dikali pelangi kayak gini ya. Tapi kita nggak akan ngitung lagi kayak gini karena ya besar sekali gitu. Yang terpenting apa? Ini nanti kalau dihitung paling tidak 3 digit terakhir yang sini ini akan 0 gitu. Jadi hasilnya nanti akan sama dengan sekian. Depannya ada angkanya gini. Nanti paling tidak 3 digit akhirnya 0. Nah, kemudian negatif 1 kali 1 atau 1 kali negatif 1 dapatnya negatif 1. Jadi sekian 000 negatif 1. Depannya ini nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena yang diminta tadi cuma 3 digit terakhir. Jadi kita fokuskan ke 3 digit terakhir. Intinya apa? Kalau banyaknya genap seperti ini tadi, yang pertama yaitu 3000 dikurangi 1 dikali 30.000 dikurangi 1 dapatnya 000 plus 1. Belakangnya ini yang dipakai ya, 000 plus 1. Kalau banyaknya ganjil yaitu sampai sini ya tadi, nah belakangnya minus 000 min 1. Oke, kita kembali ke soal. Ini kita hapus ya. Nah, kalau genap, kalau banyaknya genap, kakak ulang lagi ya. Kalau banyaknya genap, ini tadi dapatnya 000 plus 1. Kalau banyaknya ganjil, ini 3 gini kan, dapatnya 000 min 1. Pertanyaannya, kalau sampai akhir banyaknya ganjil apa genap? Sampai akhir sini. Nah, ini kan totalnya kan ada berapa angka ini tadi? 29 ya. Ini kan 1, 2 dan terus sampai 29. Artinya ada 29 angka. Dan ini yang nggak dipakai, yang depan ini ada 2. Sehingga ke belakang dari sini ke sini ada sebanyak 27 bilangan. Gitu ya. Kalau 27 bilangan artinya apa? Artinya banyaknya ini ganjil. Kalau ganjil berarti yang dipakai yang ini 000 min 1. Nanti dapatnya sekian. Nah, 3 digit terakhir nanti 000 min 1. Nah, selanjutnya kita kalikan aja. 29 kali 299 kali ini nanti sekian 000 min 1. 29 kali 299 hasilnya 8671. Nah, selanjutnya ini tinggal dikali sekian 000 min 1. Sekarang tinggal dihitung 8671 dikali sekian, yang mana belakangnya ada 000 ini. Nah, dapatnya nanti kan sekian besar gitu kan. Yang pasti 3 digit terakhirnya juga 0. Kemudian 8671 dikali negatif 1 dapatnya negatif 8671. Selanjutnya kita tinggal ngurangin 3 digit terakhir ya. Ini 000 sama 671 sama dengan 329. Nah, ini jawabannya 329
pilihannya yang D ya. Lanjut ke nomor 7, terdapat 8 kursi berjejer yang akan ditempati 3 siswi dan 5 siswa. Budi merupakan salah satu di antara 5 siswa. Apabila Budi harus diapit 2 wanita, banyak cara mereka duduk adalah berapa? Nah, di sini ada 3 siswi. Siswi ini berarti wanita ya, berarti ada 3 wanita gini. Kemudian siswanya ada 5 atau laki-laki gitu ya. Kemudian di sini ada Budi. Budi merupakan salah satu siswa laki-laki. Nah, dia duduknya harus diapit oleh 2 wanita. Jadi misalkan ini si Budi gini ya. Di kirinya harus wanita, di kanannya juga harus wanita. Nah, ini kita susun dulu. Kayak gini ini ada berapa cara? Wanitanya kan ada 3, sehingga untuk naruh di depan sini ada 3 kemungkinan. Yang di tengah ini harus pasti Budi, jadi ada 1 kemungkinan cuman yang di tengah sini. Yang di kanan sini kan juga harus wanita. Tadi sudah ada 1 di depan, ada 3 kemungkinan ini ya. Yang di depan ini 3, ini bukan 3 wanita tapi 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan dari 3 wanita ini sudah ditaruh 1 di depan, ya kan? Sehingga tinggal berapa sisanya? Tinggal 2. Sehingga di sini ada 2 kemungkinan. Gitu. Nah, di sini kan wanitanya sudah dipakai 2, sehingga di sini masih sisa 1 wanita. Laki-lakinya si Budi sudah ditaruh di sini, di tengah sini kan? Berarti sisanya masih ada 4 laki-laki. Dari Budi sendiri, nah di sini bisa dihitung ya, ini tinggal dikalikan aja. Di sini ini ada 6 kemungkinan. 3 kali 1 kali 2 ada 6 kemungkinan untuk Budi sendiri. Nah, setelah Budi yang diapit 2 wanita ini kan bisa ditukar-tukar juga dengan sisanya ini, dengan wanita ini, dengan laki-laki ini, dengan laki-laki ini, dengan laki-laki sama dengan laki-laki. Sekarang ada berapa benda yang bisa ditukar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 benda yang bisa ditukar. Nah, yang paling depan sendiri tadi si Budi ada 6 kemungkinan, gitu kan? Berarti yang 6 si Budi ini tadi tetap dikali banyaknya kemungkinan setelah ini ditukar. Berapa banyak ini yang bisa ditukar? Ini kan ada 6, kakak hitung lagi ya supaya nggak bingung karena sama-sama 6-nya. Nah, ini kan ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bisa ditukar sehingga banyaknya kemungkinan ya 6 faktorial. Kurang jelas ya? Kakak ganti dengan warna ini aja, 6 faktorial. Gitu. 6 faktorial itu apa? 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang depan ini tetap ya, 6, ini tetap 6 gini. Selanjutnya ini tinggal dihitung. Nah, kalau ini dihitung dapatnya 4, 3, 2, 0. Yang mana pilihannya adalah yang E ya. Lanjut ke nomor 8. Segi 4 ABCD adalah trapesium dengan sisi sejajar BC dan AD. Nah, di sini BC sama AD yang bawah ini sejajar serta AB tegak lurus AD. AB yang ke atas ini tegak lurus dengan AD. Diketahui BC 10, AD 15, AB 12. Titik E adalah titik potong AC dengan garis melalui D tegak lurus AD. Jadi titik E ini adalah titik potong antara AC. Nah, AC ini diperpanjang gini. Kemudian dari D ditarik garis ke atas sehingga berpotongan dengan E, yang mana garis ini tadi tegak lurus dengan AD. Sehingga ini tegak lurus ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah luas segitiga CDE. Jadi luas segitiga ini ya. Ingat, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini tadi kan trapesium, yang atas jelas panjangnya 10 BC,
yang bawah AD 15, sehingga ini kelihatan. Dari sini ke sini ini panjangnya 5. Selanjutnya kita cari panjangnya DE. Selanjutnya kita pakai kesebangunan. Nah, misalkan titik di bawah ini adalah titik X gini ya, yang di sini ini. Nah, karena kita pakai kesebangunan berarti segitiga ACX sebangun dengan segitiga yang besar, yaitu AED. Karena sebangun ya berarti AX dibagi AD sama dengan CX dibagi ED. AX jelas ya, panjangnya AX sama dengan yang atas ini, sama dengan BC ya, yaitu 10. Sehingga ini 10 dibagi AD, AD-nya jelas 15, sama dengan CX. CX sama dengan AB ya panjangnya, yaitu 12. Dibagi dengan ED. Nah, ED ini yang kita cari. Nah, ini tinggal dikalikan. Berarti kan, oh ya ini disederhanain aja dulu. Karena ini kalau dibagi dengan 5, dapatnya kan 2/3. 12 per ED. Sehingga ED sama dengan 12 dikali 3/2. Dapatnya 18. Nah, ED-nya sudah dapat 18. Kemudian misalkan titik ini tak kasih nama Z gini ya, CZ ini sama dengan 5. Nah, ini kan jelas 18 ini bisa kita buat alas dari segitiga CDE. Otomatis yang 5 ini adalah tingginya. Nah, kita tinggal substitusikan ke sini, ke formula dari segitiga ini. Berarti setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 18 kali 5. Ini tinggal disederhanakan. 2 sama 18 ini kan tinggal 9. 9 kali 5 dapatnya 45 satuan luas. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 8. Pilihannya yang A ya. Lanjut ke nomor 9. Nilai dari akar 29 kali 31 kali 33 kali 35 ditambah 16 sama dengan berapa? Nah, di sini kakak tulis saja dulu soalnya. Selanjutnya, untuk memudahkan pemfaktoran, kita misalkan dalam bentuk X. Yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan sebisa mungkin yang di tengah. Dalam hal ini 29, 31, 33 sama 35. Masalahnya yang di tengah kan antara 31 atau 33. Kita pilih salah satu aja. Misalkan yang dimisalkan menjadi X adalah 31 ini. Sehingga kalau X-nya dimisalkan 31 atau 31 dimisalkan X, maka akan kita peroleh 29 sama dengan X min 2. 33 sama dengan X plus 2. 35 sama dengan X plus 4. Oke, sekarang kita ganti angka-angka yang ada di sini, yaitu 29, 31, 33 sama 35 ke dalam bentuk X. Kita ganti ke dalam bentuk X, sehingga akan kita peroleh akar dari 29 kakak ganti dengan X min 2, 31 diganti dengan X, 33 diganti dengan X plus 2, 35 diganti dengan X plus 4 ditambah 16. Selanjutnya kita tinggal ngaliin aja, ini akarnya tetap. X dikali dengan X plus 2 akan diperoleh X kuadrat plus 2X. Kakak kurung gini ya. Kemudian X min 2 dikalikan dengan X plus 4. Sehingga akan diperoleh X kuadrat plus 2X min 8. Yang belakang ini tetap plus 16. Nah, kalau adik-adik amatin, di sini kan sama. X kuadrat plus 2X. Yang sini juga ada X kuadrat plus 2X. Sehingga ini bisa kita misalkan. Ini kita misalkan A gini ya. Nah, sehingga akan kita peroleh akar dari
A dikali A min 8 ditambah 16. Kalau kita uraikan akan kita peroleh A kuadrat min 8A plus 16. Selanjutnya ini bisa kita faktorkan. A kuadrat min 8A plus 16 kalau difaktorkan dapatnya A min 4 pangkat 2. Nah, ini kalau diakar akan diperoleh A min 4. Dan ingat, A tadi apa? A tadi adalah X kuadrat plus 2X. Sehingga A-nya tinggal kita ganti dengan X kuadrat plus 2X. Min 4-nya tetap. Langkah selanjutnya, kita tinggal ganti nilai dari X. Nilai dari X sendiri tadi kan ini 31. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan 31 untuk gantiin X. Sehingga akan kita peroleh 31 kuadrat plus 2 kali 31 dikurangi 4. Nah, ini bisa dihitung manual ya. 31 kuadrat dapatnya 961 ditambah 2 kali 31 62 dikurangi 4. Sehingga akan diperoleh 1019. Nah, ini jawabnya. Pilihannya yang B. Lanjut ke nomor 10. Nilai dari 7 pangkat 29 dikurangi 7 pangkat 27 dikurangi 96 dibagi 7 pangkat 27 min 2. Nah, perhatikan di sini 7 pangkat 29 sama dengan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 29. Selanjutnya ini kita buat sama ya dengan belakangnya, yaitu 7 pangkat 27 gini. Sehingga yang depan ini dikelompokin gini. Sehingga yang depan bisa kita tulis 7 pangkat 27. Kemudian masih sisa 2. 7 kali 7. Ini bisa ditulis 7 pangkat 2. Dari sini bisa kita simpulkan kalau 7 pangkat 29 bisa ditulis dalam bentuk 7 pangkat 27 dikali 7 pangkat 2. Selanjutnya 7 pangkat 29 kita ganti langsung dengan 7 pangkat 27 dikali 7 pangkat 2. Belakangnya ini tetap ya, dikurangi 7 pangkat 27 dikurangi 96. Yang bawah juga tetap, yaitu 7 pangkat 27 min 2. Selanjutnya kita faktorkan. Di sini kan sama 7 pangkat 2, di sini juga ada 7 pangkat 2. Kita ambil, kita faktorkan, taruh luar. Selanjutnya tinggal kita faktorkan. Di sini ada 7 pangkat 27, di sini juga ada 7 pangkat 27. Kita ambil, kita faktorkan, ditaruh luar sini, 7 pangkat 27. Nah, sisanya masih ada 7 pangkat 2, yang depan ini ya, yang depan 7 pangkat 2, yang di tengah ini. Nah, karena ini enggak ada, berarti ini diisi dengan angka 1 gitu ya. Karena 7 pangkat 27 kali 1 ya, tetap 7 pangkat 27. Sehingga di sini bisa kakak tulis 7 pangkat 2 min yang tengah ini 1. Yang paling belakang negatif 96 tetap. Yang bawah ini juga tetap, yaitu 7 pangkat 27 dikurangi 2. Selanjutnya tinggal kita hitung. 7 pangkat 27 tetap. Nah, selanjutnya di sini ada 7 kuadrat min 1. 7 kuadrat 49 dikurangi 1 dapatnya 48. Sehingga ini bisa ditulis 48. Yang paling belakang tetap negatif 96 dibagi bawahnya tetap 7 pangkat 27 min 2. Selanjutnya 96 sendiri bisa ditulis dalam bentuk 48 kali 2. Yang depan ini tetap 7 pangkat 27 dikali 48 dibagi 7 pangkat 27 min 2. Selanjutnya 48 bisa kita faktorkan. Ini 48, sini 48. Kita faktorkan, ditaruh di depan sini. Kemudian yang nggak bisa difaktorin ya tetap 7 pangkat 27 dikurangi 2. Dibagi yang bawah ini 7 pangkat 27 dikurangi 2.
Nah, kemudian ini sudah kelihatan. Ini sama persis, sehingga ini bisa dicoret. Sehingga kita sudah dapat hasilnya yaitu 48. Pilihannya yang D ya.